Penelitian ini berfokus pada model promosi kesehatan mental berbasis virtual reality, studi pengalaman kekerasan masa kecil, perilaku melukai, kondisi neurovegetatif, dan terapi kognitifnya. Penelitian ini dilandasi oleh adanya peningkatan kasus kesehatan mental di Indonesia, kemudian hal tersebut diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang penting untuk diselidiki lebih jauh, seperti adverse childhood experience atau pengalaman kekerasan masa kecil, ada self-harm, perilaku melukai diri sendiri, dan kondisi neurovegetatif. Oleh karena itu, ada beberapa tujuan dalam penelitian ini seperti dilakukannya pengembangan model promosi kesehatan mental berbasis teknologi, terutama pada virtual reality, kemudian menganalisis efektivitas promosi kesehatan mental terhadap penurunan dampak negatif adverse childhood experience, preventive self-harm, dan stabilitas kondisi neurovegetatif. Terakhir, kami akan menganalisis secara deskriptif dan inferensial pada variabel-variabel tersebut. Kebaharuan pada penelitian ini dapat dilihat pada pengembangan model promosi kesehatan mental dengan menginovasikan desain hiproplanning, kemudian memperkuat model pengembangan SDM pada bidang kesehatan mental secara promotif, preventif, dan kuratif. Kami juga menganalisis secara aktual prevalensi tingkat kekerasan masa kecil, perilaku melukai diri sendiri, kondisi neurovegetatif, dan beberapa literasi terkait dengan topik kajian tersebut. Terakhir, kami senantiasa mencoba mengimplementasikan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi secara aktual. Adapun terkait dengan metodenya, kami menggunakan mixed method dengan jenis penelitian exploratory sequel design dengan model seperti yang ada pada gambar ini. Hasil penelitian ini terdiri atas 3 studi, dan studi pertama berfokus pada pengembangan model promosi kesehatan mental. Kami mewawancarai beberapa narasumber yang terdiri atas para psikolog di Himpunan Psikologi Indonesia dan akademisi psikologi. Kemudian kami juga wawancarai private sector atau masyarakat secara umum. Hasil dari penelitian ini kami menemukan beberapa tantangan utama dalam pengembangan model. Kemudian kami juga melihat strategi yang efektif untuk model promosinya. Kami juga mencari tahu terkait dengan bagaimana cara menjangkau kelompok rentan, dan kami menemukan beberapa referensi atau rekomendasi dari narasumber terkait dengan model promosi kesehatan mental. Hasil akhirnya kami punya model promosi kesehatan mental yang terdiri atas 2 bagian model, ada digital model, kemudian ada direct approach model. Modelnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Hasil studi kedua pada penelitian ini berfokus pada implementasi model promosi kesehatan mental dengan melakukan beberapa kegiatan seperti pembuatan poster infografis terkait dengan kesehatan mental. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kami juga melakukan pembuatan video kesehatan mental untuk masyarakat secara umum. Di sisi lain, kami lakukan psikoedukasi untuk remaja terkait dengan kesehatan mental secara langsung, kepada orang tua secara online, dan kepada pasien di salah satu rumah sakit secara langsung. Hasilnya signifikan pada peningkatan pemahaman dan sikap terkait dengan literasi kesehatan mental. Yang keempat, kami melakukan pengembangan komunitas di salah satu panti jompo di Makassar. Kemudian dari hasil pengembangan tersebut, kami menemukan hasil yang cukup positif. Pengembangan VR, CBT atau treatment pada klien yang mengalami gangguan kesehatan mental secara berat, kami juga lakukan dan menemukan hasil yang sangat baik. Sedangkan studi ketiga dalam penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara deskriptif dan inferensial pada variabel kesehatan mental, kekerasan masa lalu atau AC, neurovegetatif, dan perilaku self-harm. Untuk kategorisasi dan deskriptifnya dapat dilihat pada tabel 6, sedangkan untuk analisis inferensialnya kami menguji beberapa hipotesis dan menemukan bahwa antara kekerasan masa lalu, kondisi neurovegetatif, dan kesehatan mental mempunyai korelasi yang signifikan, sedangkan perilaku self-harm masih membutuhkan tinjauan lebih jauh lagi dengan mengaitkan beberapa prediktor lainnya. Demikian paparan penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kemristek Dikti atas bantuan hibah penelitian fundamental tahun 2026. Semoga senantiasa menjadi amal-amal yang baik untuk pengembangan penelitian di Indonesia.